Budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng oleh Bapak Kadek Yudi Ardawan SPD, Senin 12 September 2022. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kegiatan hari ini. Adapun susunan acara pada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMA Negeri 2 Tejakula, yang kelima presentasi materi budaya positif oleh Bapak Kadek Yudi Ardawan SPD, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk dengan acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dipersilakan. Untuk Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu Guru ditetap untuk berdiri. Acara selanjutnya doa. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD. Untuk Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Wara. Om Swastiastu. Selamat sore Bapak. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang kedua, ya tentu kita mengucapkan selamat kepada. Kemudian berikutnya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa hari ini Pak Kadek Yudi akan memaparkan tentang budaya positif. Ya, terima kasih Bapak ya sebelumnya yang sudah menerapkan budaya tersebut di sekolah ini, tentunya untuk anak-anak kita. Ada banyak hal perubahan paradigma pendidikan saat ini yang tentu kita harus mengetahui dan memahaminya serta menerapkannya. Saya yakin kalau kita menerapkan dengan baik perubahan paradigma itu, maka kita akan menghasilkan anak-anak didik yang sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hal sederhana yang sebenarnya kita sudah lakukan dan tentu terus kita akan lakukan untuk bisa memastikan budaya positif tersebut
tetap menyelimuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, pertama misalnya hal yang paling teknis itu misalnya datang tidak terlambat. Ini kita penting ya mengajak siswa kita untuk berlaku budaya positif. Kita berikan contoh, tapi tidak hanya sekadar memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Ya, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan, nanti anak-anak akan melihat itu, dan tentu kita harapkan bisa mengaplikasikannya, menduplikasikannya. Ya, datang tidak terlambat. Jadi kita tidak mungkin bisa menyampaikan ini kepada anak didik kita. Jadi kita misalnya marah nih, gitu kan, kemudian kita menghukum anak itu terlambat, tapi kita sering melakukan hal itu, jadi sering terlambat. Nah, ini kan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang apa yang kita harapkan. Jadi menjadi contoh ini penting. Kemudian parkir yang rapi setelah datang. Nah, ini kita sudah lakukan ya, dan kita harapkan tetap dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan kerapiannya. Ya, anak-anak kita sudah parkir yang rapi, dan kita harapkan juga kita seperti itu. Kemudian konsep tegur salam sapa itu, senyum salam sapa. Nah, ini juga merupakan budaya positif yang terus kita harus gelorakan di sekolah kita. Ya. Nah, kita sudah biasa itu melakukannya. Nah, sekarang tolong kita juga tetap pertahankan itu. Kemudian 5R ya, kerapian meja kerja kita. Jadi kalau mejanya agak tidak rapi kan kita juga susah untuk melakukan aktivitas. Ini budaya positif yang penting kiranya kita terus digelorakan ya, dan kemudian diaplikasikan tentu. Berikutnya masuk kelas juga tidak terlambat. Anak didik kita itu kadang melakukan aktivitas yang keluar dari jalur zona-zona yang baik itu disebabkan salah satunya karena kita juga begitu. Jadi kalau kita tidak ada di kelas pada saat yang semestinya ada di kelas, maka mereka akan membuat aktivitas sendiri. Nah, ini budaya positif harus tetap dipertahankan Bapak, dan kalau bisa ditingkatkan. Pastikan Bapak Ibu ada di kelas atau mendampingi mereka, baik itu di ruang kelasnya ataupun mungkin di halaman, ketika memang jam pembelajaran sesuai dengan jadwalnya. Ya, tentu kita tidak berharap ada kejadian-kejadian yang buruk terjadi pada anak didik kita karena kita tidak mendampingi mereka pada saat belajar. Ya, kita sudah pernah mengenal kata on time, full time, itu budaya yang sangat bagus itu kan, yang tetap harus kita pertahankan dan ditingkatkan Bapak Ibu. Kemudian jadwal sudah disusun dengan baik oleh bagian kurikulum ya, yang juga Pak Yudi yang sebagai Wakasek kurikulum sudah dibuatkan jadwal. Tentu membuat jadwal itu juga memperhatikan banyak hal. Ketika si A ditaruh di hari Senin jam 1-2, itu pasti ada penyebabnya. Pasti di kelas yang lain dia tidak mengajar pada waktu yang sama. Artinya kalau itu nanti digeser oleh kita, akan rentan terjadi tabrakan dengan kelas yang lain. Nah, sehingga mohon jangan sampai nanti ada yang menggeser jadwal, misalnya majukan jamnya gitu. Nah, mumpung guru ini tidak masuk ada tugas, oke kita majukan jamnya gitu. Nah, ini agak sangat riskan, karena mungkin saja Bapak Ibu guru yang memajukan jam itu mengajar juga di kelas yang lain. Nah, oleh karena itu ya kita sepakati ya, kita sepakat. Kata sepakat ini tentu nanti akan banyak dijelaskan oleh Pak Yudi ya. Kita sepakat bahwa tidak lagi ada model seperti itu ya, jadi menggeser jadwal atau memajukan jam. Nah, ini yang menyebabkan kemarin di jam terakhir itu banyak kosong ya, penyebabnya karena banyak yang majukan jam terakhir banyak dan kosong, sehingga anak-anak mereka melakukan hal-hal yang ya tidak untuk kemungkinan melakukan hal yang tidak baik. Kira-kira itu Ibu Bapak ya, budaya-budaya positif. Ada banyak hal yang lagi yang sebenarnya kita punya, itu tinggal sekarang dimaksimalkan saja budaya-budaya tersebut. Termasuk juga bagaimana kita berhadapan dengan siswa. Kata hukuman itu berangsur-angsur kita hilangkan ya, tidak ada lagi kata hukuman ya.
tidak lagi ada kata memberi contoh, tapi menjadi contoh. Ya, nanti hal-hal yang teknis akan dijelaskan tentu banyak oleh Pak Yudi, sehingga kita betul-betul paham bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini sehingga nanti menghasilkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kira-kira itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Yudi, semoga bisa menyelesaikan segala tuntutan-tuntutan atau segala aktivitas yang memang dilaksanakan oleh seorang guru penggerak. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Gede atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, presentasi materi budaya positif oleh Bapak Kadek Yudi Artawan SPD. Untuk Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mohon izin yang terhormat Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang berdiri saja untuk presentasikan tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mengenal tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan, sudah sering kita lakukan, dimulai sejak jadi guru begitu. Jadi salah satu contohnya tadi adalah kita menjadi contoh kepada peserta didik. Itu salah satu bentuk juga sebagai budaya positif. Budaya sendiri adalah hal yang sudah sering atau terbiasa dilakukan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif, arti menuju ke arah yang baik. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah banyak budaya-budaya positif ini pada posisi guru itu lebih kepada si pemberi hukuman. Jadi orang yang memberi hukuman kepada murid agar tujuannya tercapai. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian kita ambil tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah filosofi yang diambil oleh kurikulum Merdeka, di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah mengajak kita, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kenapa filosofi Ki Hajar Dewantara membuat bahwa kita ini adalah seorang petani? Karena kita menumbuhkan bibit. Jadi anak didik kita ini ibaratkan bibit yang kita rawat, kemudian kita pelihara, kemudian mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat psikisnya dia. Ya, jadi dia sudah membawa karakter dari rumah. Sekarang bagaimana sekolah membentuk karakter yang dari rumah itu menjadi hal-hal yang bersifat positif. Karena selama ini kita kan selalu berpikir anak itu jelek dari rumah, otomatis dia pasti jelek di sekolah. Sebenarnya karakter anak didik ini bisa kita rubah, karena mereka dalam tahap perkembangan. Ya, jadi mereka memang memiliki kodrat alam sama seperti kita ya. Kita sudah memiliki kodrat alam, kita punya karakter masing-masing begitu. Tapi ketika kita berada di suatu tempat, maka karakter ini bisa kita rubah. Egois misalkan, tapi ketika kita kumpul semua, apa kita bisa egois? Kan itu tidak ya, kita bisa redam itu. Nah, kemudian kita juga bisa menjadi seorang petani yang bisa menumbuhkan sikap-sikap tadi begitu. Bagaimana kita menanamkan sikap positif terhadap peserta didik. Karena selama ini guru itu sering menghardik siswa. Ya, mungkin Bapak Ibu menghardik kan? Ya, jadi memarahi, membentak siswa gitu. Oh, kamu goblok, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Ini yang sebenarnya dalam pendidikan kurikulum Merdeka atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu dilarang. Dilarang keras kita untuk menghardik siswa atau murid. Karena untuk mencapai tujuan kadang-kadang kan guru memaksakan kehendak. Baik, kita lanjut lagi dengan segitiga distribusi. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma di sini Bapak Ibu sekarang menganggap bahwa ada teman A dan teman B. Nah, di Ibu adalah yang A. Nah, Ibu sebagai A, Bapak Ibu sebagai A itu coba sekarang mengepalkan tangan, kemudian menggenggam sebuah benda. Benda ini adalah benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang tidak mungkin akan bisa diminta oleh orang lain walaupun dengan rayuan apapun. Nah, kemudian sekarang apakah Bapak Ibu akan memberikan benda yang ada di kepala tangan Bapak Ibu?
jika diminta dengan paksaan maupun dengan rayuan. Otomatis Bapak Ibu akan mengontrol diri untuk memberikan pendanaan tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana guru adalah orang yang mengontrol murid, kemudian ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat mengubahkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua pengaruh positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita lanjut dengan tabel di mana perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Misalkan kita mengontrol seseorang, di sini kita lihat ada stimulus respon, ada teori kontrol. Jadi yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan teori kontrolnya? Kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga dengan yang kedua, perilaku buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang kalah. Selama ini kita selalu berpikirnya adalah stimulus respon. Jadi kita akan berpikir menang kalah, bukan menang dan menang. Jadi ketika kita jadi guru, kita akan berpikir bagaimana kita menjadi orang yang menang dan bukan orang yang kalah. Nah, kemudian di teori kontrolnya, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri. Kemudian model berpikir menang dan menang. Nah, di sini apa makna disiplin? Nah, disiplin di sini artinya belajar. Jadi disiplin bukan berarti sebuah aturan, melainkan disiplin adalah belajar. Dimana kita belajar tentang sesuatu. Nah, selanjutnya apa sih makna dari asal kata dari disiplin? Diri dari murid. Murid itu kata Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita sendiri, disiplin itu biasanya maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum. Nah, kemudian disiplin sendiri itu adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada 40 nilai kebajikan yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Jadi di sini ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Hampir sebagian dari 40 ini sering kita lakukan atau kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Akan tetapi nilai-nilai kebaikan ini kadang-kadang tidak bisa kita laksanakan secara penuh dengan siswa atau murid yang bermasalah. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan nilai kebajikan Profil Pelajar Pancasila yang ada 6? Jadi ada beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Jika dikaitkan dengan nilai kebajikan yang ada dari 40 nilai kebajikan, apakah mungkin ini bisa kita lakukan di sekolah? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai tersebut itu bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini bisa digunakan kepada seluruh umat manusia, tidak mana suku maupun agama. Nah, kita beralih ke teori motivasi. Nah, di sini teori motivasi sendiri adalah apa sih sebenarnya teori motivasi? Motivasi ini biasanya dasar dari luar atau motivasi eksternal. Jadi motivasi ini kadang-kadang digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu, dan kadang-kadang untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi motivasi ini adalah tuntutan yang kadang-kadang berasal dari luar diri kita sendiri. Nah, kemudian motivasi internal ini tujuannya disiplin positif, jadi untuk kesadaran diri kita, mengunculkan kesadaran diri bagaimana kita bisa memotivasi. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka sendiri itu berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dari setidaknya kita bisa mengontrol diri, bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri, bukan berdasarkan perintah orang lain.
Nah, di sini ada diagram lingkaran di mana budaya positif ini bisa kita lakukan di sekolah dimulai dari hal kecil, yaitu kesepakatan dalam kelas, di mana Bapak Ibu ketika mengajar, Bapak Ibu membuat kesepakatan dulu dengan siswa, dengan murid, sehingga kesepakatan ini bisa disetujui. Kita akan lanjut dengan tindakan guru saat hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, kemudian lagi mengelilingi lapangan basket, murid minta push up, kemudian mengganti kertas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis, meminta murid tidak mengenakan suatu harian di sekolah, dan tadi mengelilingi lapangan. Nah, tindakan guru di sini yang pertama itu adalah berupa hukuman, kemudian yang kedua juga hukuman karena tidak ada kesepakatan, yang ketiga juga hukuman, yang keempat merupakan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan kelas, di mana jika ada kertas teman yang dicoret-coret maka itu akan diganti. Ya, yang berikutnya adalah konsekuensi juga. Jadi ketika ada murid yang menjatuhkan sesuatu itu harus diperbaiki. Kemudian yang berikutnya ini adalah hukuman karena tidak merupakan kesepakatan tapi aturan yang dibuat oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah konsekuensi, di mana guru olahraga itu bersepakatan jika terlambat maka dia harus melakukan lari di lapangan sebanyak 2 kali. Nah, di sini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, ini fisik maupun perasaan atau hati untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk sanksi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci disiplin, kemudian anak menghargai disiplin. Untuk hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dia mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk untuk hukuman. Untuk konsekuensi dan konsep diri yang baik. Untuk hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir adalah anak merasa marah, merasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk sanksi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, manusia memiliki dasar hidup atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang atau rasa diterima atau love and belonging, kemudian ada kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar hidup yang memang sesuai dengan kodrat alamnya manusia. Nah, kemudian di sini ada diagram di mana kita kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di sini ada bertahan hidup. Jadi bagaimana mereka bertahan hidup atau survive. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah motivasi internal dan motivasi intrinsik. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat di tabel bagaimana guru berbuat, berkata, dan ada hasilnya. Nah, ini penghukum. Jadi kita sebagai penghukum tentu saja kita akan memiliki gerakan berupa nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, kemudian jari menunjuk. Kemudian akibatnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Duduk lagi setelah sekolah murid melihat motor atau mobil guru, sehingga bisa saja mobil Bapak Ibu akan dijadikan sasaran oleh murid. Yang kedua, membuat orang lain bersalah, di mana guru akan membuat orang lain bersalah, sehingga murid kita akan mengeluarkan nada berupa nada memelas, kemudian dengan bahasa tubuh yang agak lesu. Yang ketiga, nah ini sebagai pemantau, sini nada guru kita, di sini pemantau adalah kita melihat kondisi murid tanpa memberikan semacam hardik atau memarahi murid. Jadi kita hanya bertanya apa yang menjadi masalah di murid. Nah, akibatnya murid memahami sanksi yang dijalankan. Ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan ketika kita jadi pemantau. Nah, ketika kita jadi manajer, maka posisi kita akan berubah, di mana kita hanya melakukan investigasi terhadap masalah yang didapati oleh murid. Misalkan kita akan melakukan pertanyaan,
dengan nada halus dan bahasa tubuh yang tidak kaku, tapi kita mendekat kepada murid. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini adalah lebih banyak kepada cara guru untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, akibatnya ketika pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, jadi tidak terlalu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Dengan bersikap angkuh ke murid juga tidak boleh. Kemudian bila guru mengambil posisi komando, maka guru akan lihat sanksinya apa dari peraturan yang dibuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara atau langkah-langkah bagaimana kita menerapkan segitiga ketika muncul permasalahan pada murid. Jadi bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan bagaimana cara kita menstabilkan sebuah identitas pada murid. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana cara menstabilkan identitas. Jadi kita akan membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita akan mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih positif terhadap apa kesalahan yang dia buat. Nah, kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid bahwa tindakan tersebut adalah salah dan memang harus diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini siswa atau murid itu melihat keyakinan yang telah dibuat, kemudian yang disepakati, lalu bagaimana murid bisa meyakinkan diri untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Pak Luman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Jadi Sabrina sudah tahu sepatunya warna hitam. Tapi karena Sabrina menjawab bahwa dia salah dan terburu-buru menaikkan sepatu, sehingga tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena jauh. Tapi Pak Lukman sebagai seorang guru bersikeras dia pada peraturan yang berlaku dan mengatakan bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera tukar sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai ukuran. Jadi Pak Luman sebagai guru ngotot anak itu salah karena melanggar peraturan sekolah. Nah, kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman. Jadi Sabrina sudah sadar dan dia minta maaf kepada Pak Luman agar tetap menggunakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Artinya dia akan tetap memakai sepatu. Minta izin Pak Luman ya, biar sepatunya tidak dibuka walaupun dia salah. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Artinya Pak Luman kaku dengan dirinya. Itu artinya dia punya konsep menang kalah. Kalau dia berikan keluasan kepada Sabrina, berarti Pak Luman kalah karena sudah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri di sekolah itu. Nah, kemudian kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ini Pak Luman memaksa kepada Sabrina harus pakai sepatu hitam. Kalau tidak pulang, kalau tidak orang tuanya disuruh mengantarkan sepatu ke sekolah. Ini sudah artinya guru tersebut sudah sangat membuat rasa bersalah kepada Sabrina. Nah, kemudian Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Jadi dia seharian tidak memakai sepatu dan tidak berani berkeliling sekolah. Dia hanya di dalam kelas. Kenapa? Menjawab pertanyaan dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Luman? Ya. Yang kedua, bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, ini seorang manajer ya, tadi sudah saya jelaskan posisi kontrolnya, teman, memberi rasa bersalah, menghukum, kemudian menjadi seorang manajer. Nah, sekarang tanya adalah, ketika Pak Lukman menjadi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nah ini ya, jika Bapak Ibu kepala sekolah ditanya nih, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Bapak Ibu anggap Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu yang buat peraturannya. Nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu tuju sehingga Bapak Ibu membuat peraturan sepatunya harus berwarna hitam? Ya, nanti masing-masing kelompok presentasi ke depan ya. 1
satu orang semuanya dah, biar kelihatan nanti di videonya ya. Jadi ini kasusnya saya kasih waktu 5 menit cukup untuk presentasi ya. Ya silakan dijawab. Oke, didiskusikan Bapak Ibu dengan kelompoknya ya. Bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai Pak Lukman, kemudian posisi Pak Lukman sebagai seorang manajer, lalu posisi Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Ya silakan Bapak Ibu kerja kelompoknya gitu ya. Sikapnya Pak Lukman terhadap Sabrina. Ini ceritanya pertama sih. Ini sudah sikap Pak Lukman karena sudah ada kesepakatan Sabrina sudah tahu. Memang ada kesepakatan. Kebijakan apa nih? Lukman suara konsep telah benar. Lukman suara dikit. Tadi Pak Lukman tadi memberikan rasa bersalah. Jadi posisinya Pak Lukman itu posisi apa yang diambil? Memberi hukuman, membuat rasa bersalah, atau dia manajer? Nih. Ketika dia menghadapi kasus Sabrina tidak pakai sepatu hitam dan dia kaku terhadap peraturan yang ada. Jadi tetap memberikan hukuman kepada Sabrina. Kemudian yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Ya Pak Ibu bisa lihat posisi kontrol dia jadi manajer itu apa yang dilakukan ketika Bapak Ibu jadi manajer, kontrolnya sebagai manajer. Nah kemudian ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju ketika Bapak Ibu buat peraturan harus pakai sepatu warna hitam. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang mengambil langkah bahwa anak tersebut tidak boleh pakai sepatu selama berada di sekolah karena warna sepatunya salah. Karena ada 3 kasus, jadi kasus pertama silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh, kasus kedua dijawab oleh kelompok yang lain karena ada 3 kelompok. Yang terakhir berarti kelompok terakhir yang menjawab. Kasus Pak Lukman yang pertama, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman. Ada? Dari kelompok mana ini yang sudah? Yang pertama? Ada? Kasus yang pertama ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ayo. Boleh bebas ya, siapa boleh yang pertama ini, boleh saja. Siapa yang mau jawab yang pertama? Apakah kelompoknya Bu Dewi, atau kelompoknya Bu Mandehaka Bu Asoni, atau kelompoknya Bu Uun? Nanti selanjutnya berarti kelompok yang belum ke depan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini waktunya. Jangan ke depan, Pak. Ke depan aja, Pak. Ke depan aja, biar dilihat sama teman-temannya. Jadi kasih yang pertama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya coba menjawab yang pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jadi saya harap Pak Lukman mengambil apa ini ya? Sikap atau posisi sebagai penghukum pertama. Karena jika tidak dihukum, maka akan terus terjadi pelanggaran. Hukumannya adalah guru berkata, jadi melalui kata-kata aja.
belum sampai berbuat, karena kalau berbuat itu 2 atau 3 kali Sabrina melanggar baru ada perbuatan. Yang kedua, ya kita harus membuat orang itu merasa bersalah agar terketuk hati nuraninya untuk berbuat yang lebih baik. Itu aja. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Mangalit. Ya, jadi kasih pertama Pak Mangalit katanya dia harus sebagai posisinya sebagai penghukum, kemudian pembuat atau memberi rasa bersalah. Oke, silakan untuk kasus yang kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina untuk ke Sabrina? Ada yang bisa? Kasus kedua? Sudah deh. Itu. Ya, oke Bu Madi. Silakan Madi, kedua Madi. Om Swastiastu. Untuk mewakili kelompok kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Sudah jelas. Yang pertama, kenapa kamu bisa datang terlambat ke sekolah? Kemudian, apakah kamu sudah mengetahui peraturan yang berlaku selama ini di sekolah? Itu termasuk juga warna sepatunya. Kemudian, apakah kamu mampu untuk tidak mengulangi lagi? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Maka nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Itu sebenarnya dari sekolah itu tidak lain. Yang pertama itu mungkin kebersamaan untuk keseragaman, kemudian disiplin, kemudian tidak ada perbedaan status di antara siswa, kemudian membangkitkan rasa percaya diri di siswa masing-masing. Oke, tepuk tangan dong Ade. Ya oleh sekalian. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Sabrina. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kira-kira Anda adalah kepala sekolah, jadi menggantikan Pak Beni sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang dibuat? Wah, sepatunya harus warna hitam, padahal boleh pakai sepatu putih ya. Kenapa harus hitam? Nilai kebajikan apa? Bun, ya silakan Bu, coba aja ya. Jadi kepala sekolah silakan Bu ya. Ya, baik. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 untuk pemakaian sepatu sekolah yang harus hitam mungkin lebih ke supaya seragam. Kalau seragam mungkin terlihat lebih baik, siswanya terlihat rapi dan seragam. Kemudian untuk tidak membedakan status sosial, karena pasti kalau hitam semua seragam status sosial tidak terlihat. Kedua adalah untuk melatih kedisiplinan siswa mengikuti aturan, jadinya belajar untuk mengikuti aturan. Sekian Pak untuk yang sepanjang. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi tiga kelompok sudah membahas. Sebenarnya ini sudah sering kita temui ya, anak-anak melanggar pakai sepatu putih. Karena anak-anak bertanya, salah memang pakai sepatu putih. Nah, salah nggak anak-anak pakai sepatu putih? Salah ya, karena apa? Sudah ada kesepakatan. Salah iya, Sabrina pasti salah, karena dia sudah melanggar kesepakatan. Nilai kebajikan yang dituju tadi sudah disampaikan oleh Bu Un, bahwa adalah untuk tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah keseragaman. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ketika anak-anak disuruh pakai seragam, berarti dia harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sehingga langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pak Lukman ini bukan hanya sebagai seorang penghukum memberi rasa bersalah, tapi dia mencoba untuk menjadi seorang manajer dengan menanyakan kenapa dia bisa terlambat dan memakai sepatu berwarna putih. Nah, Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menghasilkan atau membangkitkan pemikiran Bapak Ibu, menggugah rasa kesadaran Bapak Ibu tentang apa? Budaya positif. Kita tidak lagi berpikir bahwa anak harus dihukum agar bisa mengikuti apa? Tujuan yang kita inginkan. Ini harus kita gelorakan ya, kita gerakkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita sesuai dengan visi ya. Jadi apa?
berwawasan global, berdasarkan Prihite Karana. Prihite Karana ini adalah hubungan harmonis kan dengan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan alamnya. Artinya kita harus mengenalkan hubungan harmonis tidak hanya dengan kita saja dengan guru, tetapi juga dengan murid. Caranya adalah dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup presentasi saya dengan Para Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak atas materi presentasi hari ini. Demikian presentasi materi budaya positif oleh Bapak Kadek Yudi Ardawan SPD. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.